Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang Microsoft Project Tutorial untuk membuat yang seperti pertemuan minggu kemarin yang saya sudah bilang tentang manajemen project, time management, manajemen waktu project. Nah, di sini kalian bisa menggunakan tools namanya Microsoft Project. Di sini saya akan menjelaskan tutorial dalam menggunakan Microsoft Project. Sebelumnya kalian bisa download dulu Microsoft Project-nya di laptop kalian masing-masing atau kalian bisa memperhatikan ini, selanjutnya kalian coba sendiri-sendiri. Oke. Bagaimana kita mendapatkan Microsoft Project? Di sini ada linknya, kalian bisa klik ini, kemudian kalian bisa download di masing-masing laptop atau PC kalian. Nah, bagaimana cara embarking new project? Jadi di sini kita bisa go to file, select new, bisa dilihat nanti. Kemudian this will open a screen, jadi ada screen-nya blank project, kalian tinggal klik OK, kemudian kalian enter project information, visual start date, sampai finish date-nya kapan, dan juga schedule-nya dari either start sampai finish date-nya. Kalian juga bisa memilih selection kalau misalnya menggunakan night save atau enggak. Nah, di sini bisa project information for schedule start date, finish date, schedule form, current date, status date, kalendernya, priority-nya bagaimana, kemudian kalian tinggal klik OK. Selanjutnya Gantt chart. Nah, kalian bisa memilih view-nya itu view Gantt chart. Jadi view menu Gantt chart yang seperti pertemuan minggu kemarin yang Gantt chart itu ada yang bentuknya black diamond, ada yang bar. Oke, jadi kalian bisa membuat spreadsheet, kemudian enter information, memasukkan informasi dari semua aktivitasnya, mulai dari task name-nya apa, durasinya berapa lama, dimulainya kapan, selesainya kapan, kegiatan pendahulunya apa, kemudian field-field lainnya. Kemudian bisa enter required information dari spreadsheet, kalian bisa double klik, misalnya dapat pop-up window, kemudian enter all the information of the particular activity. Selanjutnya predecessor activity, jadi kalian write activity number yang seperti minggu kemarin ada activity identifier, identifiernya by number. Kemudian jancarnya complete. Nah, ini ya, bisa kalian lihat di sini. Nanti saya akan kirimkan juga file aslinya dari sini, jadi kalian gampang melihatnya. Nah, kira-kira tampilannya nanti seperti ini, bisa dilihat. Oke, bisa dipahami dulu. Oke, selanjutnya kita menambahkan task dan milestone ke project filenya. Nah, task name-nya apa? Aktivitas 1 misalnya, atau A, atau B, durasinya berapa? 2 hari. Nah, kemudian di sini. Jadi kalian bisa mengikuti tutorial ini dari 1 sampai 6. On the view menu, klik Gantt chart, kemudian task name, proses tab-nya, selanjutnya durasinya, kemudian tinggal enter, kemudian kelihatan seperti ini nanti akan tampil. Kemudian untuk mengedit milestone-nya, kalian bisa mengikuti ini. Oke, di sini selanjutnya kalau bisa dipahami, next. Oke, grouping tasks in logical order. Jadi kalian bisa menggrouping task-nya pakai WBS outline. WBS itu work breakdown structure ya, udah dibahas minggu kemarin. Nah, klik once on the first activity of the group of activities you want to group. Misalnya di sini ada aktivitas 4 dan 5. Misalnya mau di group, kalian bisa. Kemudian new task, insert menu to insert new task that will represent the name of group. Jadi group 1, misalnya namanya group 1. Ini di grouping ya, yang 4 dan 5. Jadinya nanti seperti ini, one day. Jadi outline indennya seperti ini, oke. Oke, misalnya membuat relationship hubungan antar task-nya bagaimana. Nah, ini kalian bisa mengikuti petunjuk ini. Oke,
misal hubungan predesesor yang tadi yang misalnya ini harus selesai setelah kegiatan ini selesai. Nah, contohnya ini. We will indicate Microsoft project that activity 5 can start once activity 4 is complete. Jadi ini finish to start FS ya. Jadi nomor 5 ini, aktivitas 5 ini bisa dimulai setelah aktivitas 4 ini selesai. Jadi kalian bisa creating dengan menggunakan seperti ini, panah seperti ini. Ini juga sudah dibahaskan minggu kemarin di pertemuan ke-6. Selanjutnya ada assigning resource to start. Misal kita assign, misalnya siapa yang ngerjainnya, project manajernya, developernya, testernya, analisnya, kita assign ke sana. Jadi kita bisa klik resource sheet, kemudian point to table, klik entry, resource name field-nya siapa. Kalian misalnya di sini ada project manager, team leader, developer, dan tester. Kalian tinggal menambahkan saja. Selanjutnya find critical path. Jadi dari kita udah tahu kan dengan AOA diagram kita bisa menemukan critical path, ataupun dengan PDM diagram kita bisa menemukan critical path. Sama di Microsoft Project ini kita juga bisa menemukan critical path-nya sesuai dengan yang kita buat, sesuai sama saja, cuma ini tools-nya saja menggunakan apa gitu, menggunakan Microsoft Project. Nah, di calculate bisa kalkulasinya dengan early start, early finish, late start, late finish, based on, jadi sesuai dengan atau berdasarkan dengan tanggal dimulai dan terakhirnya itu kapan. Oke, ini caranya untuk mengkalkulasinya. Oke, tinggal showing critical part-nya. Kita mau showing pakai apa? Nah, di sini biasanya kita pakai red bar text ya. Jadi pakai bar yang merah biar terlihat, oh ini, oh kalau udah warna merah itu urgent tuh, critical path, seperti itu. Tuh. Oke, dapat dipahami. Oke, kemudian select time for scheduling. Select time itu kita tahu ya, dapat dari mana? Dapat dari let's finish, let's start, earlier start, earlier finish, ya early start sama let's start. Oke. Ini selanjutnya closing project, jadi tinggal kita saving filenya, kita closing, kemudian kita save, jadi kita udah bisa, dan itu udah nggak bisa, kita udah nggak bisa ubah lagi ya dari yang kita buat tadi. Sampai sini kalian mengerti? Kalau nggak ngerti, seperti biasa, kalian bisa meninggalkan pertanyaan di forum diskusi dan akan langsung saya jawab, ataupun kalian bisa menanyakan melalui email. Oke, kita closing project-nya. Nah, ini step by step example-nya, activity, predecessor, responsibility, effort system, kemudian testing phase. Jadi di sini RSD analysis, predecesornya apa? Misalnya kalau yang aktivitas kedua nih ya, develop test plan, harus ada RSD analisis yang bertanggung jawabnya siapa? Resource-nya, test manager, test leader, atau tester. Durasinya berapa lama? 5 hari. Ini termasuk fase apa? Fase design. Seperti itu kurang. Oke, ini step by step example-nya. Create a new file, kalian bisa tahu assign the start date of the project. Oke, selanjutnya seperti ini. Kalian bisa mulai langsung, nanti ini dibuat ya. Namanya apa aja, definition path, RSD analysis, test plan. Oke, kurang lebih seperti ini cara menerapkan atau menggunakan Microsoft Project untuk project time management-nya.
Selanjutnya, kalian bisa mencoba di laptop atau PC kalian masing-masing. Selamat mencoba. Jika ada kebingungan atau pertanyaan, kalian bisa meninggalkan di forum diskusi dan akan langsung saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.